Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan transaksi, sekecil apapun itu, mulai dari membeli kopi di pagi hari, menggunakan jasa ojek online, hingga menandatangani kontrak kerja, semua aktivitas tersebut terikat oleh aturan main yang disebut hukum perikatan. Tapi, apa sebenarnya hukum perikatan itu dan mengapa ia begitu fundamental dalam kehidupan ekonomi kita sehari-hari? Mari kita bedah bersama seluk-beluknya dalam ulasan mendalam kali ini. Secara sederhana, hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam ranah harta kekayaan. Dalam hubungan ini, satu pihak berhak menuntut sesuatu prestasi dari pihak lain, dan pihak lain tersebut wajib memenuhi tuntutan itu. Bayangkan sebuah jembatan hukum yang menghubungkan kepentingan ekonomi antar individu. Tanpa jembatan ini, setiap transaksi akan kehilangan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga potensi sengketa menjadi sangat besar. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar hukum perikatan adalah kunci untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman dan terjamin. Lalu, dari mana saja sumber lahirnya sebuah perikatan? Secara garis besar, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) membaginya menjadi dua sumber utama. Pertama adalah perjanjian atau persetujuan, yang lahir murni dari kata sepakat antara para pihak, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Contoh paling sederhana adalah saat Anda membeli barang di toko. Terjadi kesepakatan langsung antara Anda sebagai pembeli dan penjual. Sumber kedua adalah undang-undang, yang diatur dalam pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan ini bisa lahir semata-mata karena perintah undang-undang, seperti kewajiban orang tua untuk menafkahi anaknya, atau lahir karena perbuatan manusia yang diatur oleh undang-undang. Misalnya kewajiban membayar pajak kepada negara. Setiap perikatan memiliki komponen-komponen pembentuk atau unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Unsur pertama adalah adanya hubungan hukum, yaitu ikatan yang memiliki akibat hukum jika dilanggar. Kedua, harus ada pihak-pihak yang terlibat, yakni kreditur pihak yang berhak atas prestasi dan debitur pihak yang berkewajiban melakukan prestasi. Ketiga, perikatan harus menyangkut harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Terakhir, dan yang paling inti, adalah adanya prestasi. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi ini bisa berupa tiga hal: memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, dalam kontrak jual beli rumah, prestasi penjual adalah menyerahkan sertifikat dan fisik rumah, sedangkan prestasi pembeli adalah membayar harganya sesuai kesepakatan. Fondasi hukum perikatan ditopang oleh beberapa asas penting yang menjadi roh dari setiap perjanjian. Asas konsensualisme, sesuai pasal 1320 KUH Perdata, menyatakan bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Bahkan, perjanjian lisan antara dua teman untuk saling meminjamkan buku sudah sah secara hukum begitu mereka setuju. Selanjutnya, ada asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi apapun, selama tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Anda bebas menentukan syarat sewa rumah, asalkan tidak untuk kegiatan ilegal. Selain itu, terdapat pula asas keseimbangan, yang menuntut adanya proporsi yang adil antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian kerja, misalnya, upah yang diterima pekerja harus sepadan dengan beban kerja yang diberikan. Terakhir, ada asas kepatutan, kebiasaan, dan keadilan yang mewajibkan setiap perikatan dilaksanakan dengan itikat baik. Walaupun tidak tertulis dalam kontrak, seorang penjual mobil bekas wajib memberitahukan cacat tersembunyi pada kendaraannya kepada calon pembeli sebagai wujud dari prinsip keadilan dan itikat baik. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita visualisasikan dalam sebuah infografis sederhana. Bayangkan sebuah peta jalan hukum perikatan. Di pusatnya adalah hukum perikatan itu sendiri. Dari pusat ini, muncul cabang sumber hukum yang terbagi menjadi perjanjian hasil kata sepakat dan undang-undang. Cabang kedua adalah unsur-unsur yang terdiri dari hubungan hukum, pihak-pihak, harta kekayaan, dan prestasi. Cabang ketiga adalah asas-asas yang menjadi fondasinya, yaitu konsensualisme, kebebasan berkontrak, keseimbangan, dan kepatutan dan keadilan. Dengan memahami konsep dasar, sumber, unsur, dan asas-asas hukum perikatan,
kita tidak hanya menjadi lebih sadar hukum, tetapi juga lebih bijak dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Hukum perikatan bukanlah konsep yang jauh dan rumit, melainkan aturan main yang melekat erat dalam denyut nadi aktivitas ekonomi kita. Kita sudah membahas dasar-dasar hukum perikatan, mulai dari pengertian hingga syarat sahnya. Kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan kita ke bagian kedua yang tidak kalah penting, jenis-jenis perikatan, cara perikatan berakhir, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak tidak menepati janji. Pastikan Anda sudah siap, karena kita akan segera menyelami materi yang lebih dalam. Mari kita mulai dengan memahami bahwa tidak semua perikatan itu sama. Ada berbagai jenis perikatan yang dibedakan berdasarkan sifat dan kondisinya. Pertama, ada perikatan murni dan bersyarat. Perikatan murni adalah perikatan yang paling sederhana tanpa ada embel-embel apapun. Namun, ada juga perikatan bersyarat yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Contohnya, saya akan membeli mobil Anda jika saya lulus ujian. Ini adalah syarat tangguh, di mana perikatan baru lahir saat syarat terpenuhi. Sebaliknya, ada syarat batal, seperti sewa rumah ini akan berakhir jika penyewa gagal membayar 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, perikatan dengan ketetapan waktu, di mana pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang ditentukan tiba. Misalnya, saya akan membayar utang ini pada tanggal 1 Januari tahun depan. Lalu ada perikatan tanggung-menanggung, di mana beberapa debitur sama-sama bertanggung jawab penuh atas seluruh utang. Contoh klasiknya adalah 2 orang teman yang bersama-sama meminjam uang dari bank. Keduanya bertanggung jawab penuh, bukan hanya setengah-setengah. Ada juga perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, tergantung pada objeknya. Membayar sejumlah uang adalah contoh yang dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda tentu tidak dapat dibagi. Terakhir, ada perikatan dengan ancaman hukuman yang bertujuan mendorong debitur untuk berprestasi. Misalnya, kontraktor yang terlambat menyelesaikan proyek dikenakan denda Rp1.000.000 per hari keterlambatan. Sekarang, bagaimana sebuah perikatan bisa berakhir? Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan 10 cara hapusnya perikatan. Yang paling umum adalah pembayaran, yaitu saat prestasi dilaksanakan secara lunas. Ada juga penawaran pembayaran tunai yang diikuti penitipan, terjadi ketika kreditur menolak pembayaran tanpa alasan, sehingga debitur bisa menitipkan pembayaran di pengadilan. Kemudian, pembaharuan utang novasi, di mana perjanjian lama digantikan dengan perjanjian baru. Ada pula perjumpaan utang kompensasi, saat dua pihak saling berutang dan utang tersebut saling menghapuskan sebagian atau seluruhnya. Cara lainnya adalah percampuran utang, ketika posisi kreditur dan debitur menyatu pada satu orang. Misalnya, anak yang berutang pada orang tua lalu menjadi ahli waris saat orang tuanya wafat. Lalu ada pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang tanpa kesalahan debitur, dan pembatalan. Karena adanya cacat kehendak seperti paksaan, perikatan juga bisa hapus karena berlakunya syarat batal yang telah disepakati, serta lewat waktu daluarsa, di mana hak untuk menuntut hilang karena melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang. Lalu, apa yang terjadi jika seseorang melanggar janji dalam perikatan? Inilah yang disebut wan prestasi. Wan prestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhinya tetapi terlambat, atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Akibatnya sangat serius. Pihak yang dirugikan bisa menuntut ganti rugi, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat kelalaian tersebut. Selain itu, pihak yang dirugikan juga bisa meminta pembatalan perjanjian atau menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Dari jenis-jenisnya yang beragam hingga berbagai cara perikatan itu berakhir, serta konsekuensi dari pelanggaran janji, kita bisa melihat betapa dinamisnya hukum perikatan dalam mengatur hubungan kontraktual sehari-hari. Memahami seluk-beluk ini bukan hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi siapa saja yang sering terlibat dalam perjanjian. Itulah dia pembahasan lengkap kita mengenai hukum perikatan bagian kedua. Dari berbagai jenis perikatan hingga konsep wan prestasi dan ganti rugi, semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan ke teman-teman Anda, dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi hukum menarik lainnya. Tuliskan pertanyaan atau topik yang ingin Anda bahas di kolom komentar.
Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah belajar dan teruslah tercerahkan.